Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruach HaKodes, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom. Masih ada berapa banyak pendeta atau pastor yang berkhotbah bahwa Tuhan Yesus lahir di kandang yang hina? Come on. Tuhan Yesus tidak lahir di kandang yang hina, tapi di tempat suci yang bernama Migdal Eder di Bethlehem Efrata. Ya, memang tempat ini adalah kawasan kandang domba. Tapi Anda harus tahu bahwa Migdal Eder bukan kandang biasa. Karena kawasan ini ada di bawah pengasuhan para imam di Bait Allah di Yerusalem, tempat yang khusus memasok domba-domba yang akan dipersembahkan di Bait Allah setiap hari. Nggak peduli musim apa, persembahan korban dari binatang yang tahir dan berdarah dan bernyawa dipersembahkan setiap hari, semua dibawa dari tempat yang disucikan di Migdal Eder, menara kawanan domba di Bethlehem Efrata. Kita pelajari dulu kata Bethlehem. Bahasa Ibraninya Beit Lechem, artinya rumah roti. Beit artinya rumah dan Lechem artinya roti. Atau lechem dalam makna yang lebih luas artinya makanan. Kemudian ada kata Efrata. Bahasa Ibraninya Efrat atau Efrata artinya a place of fruitfulness. Adalah nama kuno bagi Bethlehem, Yehuda. Bentuk penulisan Efrati yang menunjukkan asal orang pernah dikenakan 3 kali dalam Alkitab kepada orang-orang Efraim. Ini adalah pemandangan hari ini di Tanah Suci, satu area yang disebut dengan Padang Gembala di Bethlehem Efrata. Hari ini ada di teritori pemerintahan Palestina. Ini adalah area yang diyakini di mana para gembala menjaga kawanan dombanya di malam hari dan mereka diberi kabar sukacita oleh para malaikat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jika Anda pernah ke Israel dan melihat ke sini, Anda dapat melihat area yang menjadi tempat penggembalaan. Daerahnya sangat baik untuk dapat mencari rumput dan mengembalakan ternak. Arah lurus ke depan adalah wilayah Yerikho, dan jika kita melihat ke arah ini, adalah arah ke kota suci Yerusalem. Jadi Yerusalem dan Bethlehem hanya berjarak sekitar 9 km. Di daerah tempat ini, di Padang Gembala di Bethlehem, ada area yang disucikan sebagai pemasok domba-domba yang dipersembahkan bagi pengampunan dosa. Di Bait Allah di Yerusalem namanya Migdal Eder. Ada dalil kaum Kristen skeptis yang kurang piknik dari pemikiran teolog kiblat Eropa yang menolak Natal bulan Desember karena winter dan musim dingin. Mereka bilang pada bulan Desember, Bethlehem bersalju, nggak mungkin ada domba dan gembala keluyuran pada musim dingin. Lalu mereka memilih waktu kelahiran Tuhan Yesus bertepatan dengan Hari Raya Sukkot. Yang ini malah masalah, sebab Hari Raya Sukkot diperlakukan sebagai Sabat. Mitzvot hukum Taurat yang ke-137 mengharuskan beristirahat pada hari pertama Sukkot. Imamat 23 ayat 35. Kemudian mitzvot hukum Taurat yang ke-138 tidak memperbolehkan melakukan pekerjaan pada hari pertama Sukkot. Imamat 23 ayat 35. Justru pada hari raya Sukkot nggak boleh ada gembala keloyongan di padang. Karena hari raya itu diperlakukan sebagai Sabat. Kalau ada gembala keloyongan di padang, justru pada hari itu bukan hari Sabat atau hari raya yang dijadikan Sabat. Saya membahas tanggal kelahiran Tuhan Yesus pada tanggal 25 bulan 9 bertepatan dengan 25 Kislev Hanukkah kalender Yahudi. Dan itu bukan hari Sabat atau hari raya yang dijadikan Sabat. Ada lagi orang yang merasa pintar mengatakan, Kaisar Agustus tidak sebegitu bodohnya memerintahkan sensus pada musim dingin. Faktanya, dekrit Kaisar Agustus untuk melakukan sensus mulai abad ke-8 sebelum Masehi, baru kemudian selesai tuntas pada abad ke-4 sebelum Masehi. Ini sama sekali tidak berkaitan dengan musim. Lagian, dia pikir Bethlehem itu di Eropa kali ya. Lagi pula, pelaksanaan sensus ini tentulah tidak dapat langsung dilaksanakan. Hari itu atau bulan itu
saat diumumkannya, perintah itu tidak dapat langsung dilaksanakan. Perlu jeda waktu untuk pelaksanaannya. Ada kendala jarak wilayah pusat Kekaisaran Romawi dan segenap daerah-daerah jajahannya yang sangat luas itu. Dan juga komunikasi yang tidak sama dengan yang terjadi hari ini, di mana hari ini kita mempunyai informasi teknologi IT yang luar biasa. Di dalam fasilitas informasi teknologi yang luar biasa ini saja, ada internet, email, SMS, WA, dan alat-alat transportasi yang cepat seperti pesawat terbang. Pemerintah Indonesia jika mengadakan rencana sensus penduduk, pemerintah harus mensosialisasikannya setidaknya 1 tahun sebelumnya. Sejak rencana itu ditetapkan dalam suatu impres atau undang-undang di DPR. Apalagi zaman dahulu, untuk melaksanakan instruksi kaisar ini, transportasinya masih berkuda atau jalan kaki atau menggunakan kapal layar. Semuanya tidak dapat dilaksanakan dengan cepat berkaitan dengan musim. Apalagi kaum skeptis ini tidak memahami cuaca di Timur Tengah, di bagian Asia Barat, yang tentu berbeda dengan winternya Eropa yang bersalju tebal. Kaum skeptis ini seringkali merasa pintar sendiri, tapi justru mereka kurang piknik, kurang jauh belajarnya, kurang informasi. Sikap skeptis golongan Kristen anti Natal bulan Desember karena mereka kurang tuntas belajar Alkitab. Mereka harus tahu bahwa ibadah Israel di Bait Allah, persembahan korban harus diberikan setiap hari. Orang Israel diwajibkan untuk mempersembahkan korban bakaran yang kadang-kadang disertai dengan korban sajian. Korban bakaran harus diulang setiap hari. Bilangan 28 ayat 3-8. Setiap Sabat, bilangan 28 ayat 9 dan 10. Setiap bulan, bilangan 28 ayat 11 dan 15. Serta pada hari-hari raya khusus, bilangan 28 ayat 16, 29 ayat 38. Persembahan korban ini harus dilakukan oleh bangsa Israel dengan setia pada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjaga relasi dan persekutuan antara bangsa Israel dengan Allah. Persembahan korban bakaran ini penting karena semua manusia berada dalam keadaan berdosa dalam pandangan Allah. Dan karena pengampunan hanya bisa diperoleh melalui penumpahan darah, maka persembahan korban yang dilakukan setiap hari itu menunjukkan bahwa sebenarnya korban bakaran itu tidak benar-benar bisa menyelesaikan masalah dosa. Ibrani 10 ayat 1-2. Persembahan korban itu hanyalah bayangan atau gambaran, simbol dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Saya bacakan bilangan 28 ayat 3-4. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Perhatikan, adakah ayat ini menulis kalau winter libur? Ayat 4. Domba yang satu haruslah kau olah pada petang pagi, dan domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Pernah kepikir nggak sih? Jika kandang tempat Yesus Kristus lahir hanya sekedar kandang biasa, bahkan kandang yang hina, punya siapakah kandang itu? Berada di belakang rumah siapakah kandang itu? Siapa nama pemilik rumahnya? Justru Yesus Kristus harus lahir di bagian dari rumah yang menjadi representasi rumah Bapa saat itu, yaitu Bait Allah, yang memang Migdal Eder adalah kawasan yang khusus, bagian dari Bait Allah di Yerusalem untuk memasok domba-domba untuk pengampunan dosa. Kita pelajari bersama bagaimana awalnya Migdal Eder ini didirikan ribuan tahun sebelumnya oleh Yakub dalam masa perkabungannya. Yakub memasang kemahnya dan memelihara dombanya di seberang Migdal Eder. Kejadian 35 ayat 21. Yakub yang berkabung atas kematian Rahel yang dicintainya itu, ia memasang kemahnya di Migdal Eder, sebuah tempat di mana di masa depan akan ada domba yang khusus yang akan lahir untuk menghibur segenap keturunan Daud. Dia akan dilahirkan sebagai sang anak domba, korban penggenapan penghapusan dosa dunia,
di mana di suatu hari nanti digenapi bahwa Dia mengorbankan dirinya untuk dosa-dosa keturunan Yakub dan semua umat manusia. Dia akan mati sebagai korban tebusan di kota Allah, yaitu Yerusalem, dan akan bangkit dari kematian. Menara kawanan domba, Migdal Eder, yang menjadi tempat munculnya Sang Mesias, memiliki keistimewaan-keistimewaan. Pertama, sesuai pengharapan Yahudi yang dimaksud dalam Lukas pasal 2, kawasan itu adalah bukan tempat penggembalaan biasa, tetapi merujuk kepada Migdal Eder, menara kawanan domba, yang juga disebutkan dalam Targum Jonathan. Migdal Eder ini memiliki latar belakang nubuat yang sudah diyakini sejak Kejadian 35 ayat 16 sampai 22. Dalam Targum itu dikatakan, Migdal Eder, menara kawanan domba, tempat Raja Mesias akan menyatakan dirinya pada hari-hari terakhir. Menara kawanan domba, Migdal Eder, telah diteliti oleh Alfred Edersheim dalam buku yang ditulisnya tahun 1883. Dalam buku yang berjudul The Life and Times of Jesus the Messiah, chapter 6, halaman 209, saya scan bukunya sebagai bukti. Di kawasan Migdal Eder ada tempat yang dipercaya sebagai kelahiran Yesus ditandai dengan berdirinya sebuah gereja kuno, yaitu gereja Nativity di Bethlehem. Kota Bethlehem menjadi tujuan ziarah penting bagi orang-orang Kristen sampai saat ini. Basilika Gereja Kelahiran atau Nativity Church dibangun di atas situs yang dipercaya sebagai tempat kelahiran Yesus, kawasan Migdal Eder. Terlihat dari interior gereja ini dibangun di atas gua batu. Gereja ini dibangun pada sekitar tahun 326 Masehi oleh Kaisar Konstantinus Agung dan ibunya Santa Helena. Di dalam gereja itu terdapat gua tempat kelahiran Yesus Kristus. Pada tahun 2012, Gereja Nativity ini terdaftar sebagai situs warisan dunia oleh Komite Warisan Dunia UNESCO karena signifikansi historisnya bagi kemanusiaan. Migdal Eder diperkirakan dahulu sebuah bangunan menara bertingkat ketika ibadah dipusatkan di Bait Allah di Yerusalem. Padang rumput sekitar Bethlehem menjadi tempat di mana sekelompok khusus gembala memelihara anak-anak domba yang akan menjadi korban persembahan, di mana hidup domba-domba itu harus tidak bercacat. Sebab domba-domba itu akan menjadi persembahan yang kudus di Bait Allah. Domba-domba di Migdal Eder ada di bawah perlindungan khusus para imam di Yerusalem. Maka mereka pun memelihara dengan seksama sebuah kandang seremonial yang bersih, menara kawanan domba atau Migdal Eder, sebagai suatu tempat kelahiran domba-domba yang akan dipersembahkan itu. Para gembala biasanya memelihara kawanan dombanya di padang yang terbuka 24 jam sehari sepanjang tahun. Nggak peduli musim dingin, sebab persembahan korban sembelihan harus diberikan setiap hari. Domba betina yang akan melahirkan anak domba akan dibawa ke tempat khusus yang bersih dan terawat agar anak domba yang baru lahir tidak cacat atau terluka setelah dilahirkan. Imam-imam yang bertugas di Migdal Eder harus memastikan tentang hal itu. Jadi tentunya tempat untuk meletakkan anak domba yang baru dilahirkan itu haruslah bersih dan apik, agar jangan sampai anak domba yang akan dikorbankan itu cacat karena terkena apapun dari tempat persiapan persalinan para anak-anak domba itu. Salah satu perawatan anak-anak domba yang baru lahir adalah dengan membungkus anak-anak domba yang baru lahir dengan kain lampin agar tetap dijaga supaya tidak lecet. Diperjelas dalam Mishnah Syekh Halim 7 ayat 4. Bahwa domba-domba yang dijaga di Migdal Eder adalah domba-domba yang akan dipergunakan dalam upacara di Bait Allah dan dalam jalan yang tertutup dikelilingi benteng-benteng, sehingga domba-domba itu dibiarkan digembalakan, baik pada musim panas maupun musim hujan. Sumber Mishnah Syekh Halim 7 mengindikasikan bahwa hewan-hewan yang ditemukan atau dipelihara
pada padang-padang rumput dalam jarak tertentu di Migdal Eder adalah yang digunakan sebagai binatang korban untuk upacara di Bait Allah di Yerusalem. Rabi Yehuda mengatakan domba jantan yang didapati 30 hari sebelum Paskah Yahudi dapat digunakan sebagai domba Paskah. Anak domba Allah sebagai penghapus dosa keturunan Yakub dan seluruh umat manusia, yaitu Sang Mesias yang dilahirkan di lokasi menara itu sebagai penggenapan ayat dari Mika pasal 4 ayat 8. Selain itu, Migdal Eder juga diungkapkan dalam Targum sejak Kejadian 35 ayat 21. Pada saat Yakub kembali ke tanah suci dari Haran, ia membawa serta keluarganya pulang setelah menghabiskan sekitar 20 tahun bekerja untuk mertuanya di Haran. Ketika sedang ada di perjalanan, ternyata Rahel melahirkan putra keduanya, yaitu Binyamin. Rahel meninggal saat melahirkan. Kemudian Yakub dengan sangat sedih menguburkannya di tempat di jalan menuju Bethlehem Efrata. Rahel sebelumnya menamai putra keduanya, yaitu adiknya Yusuf ini, Ben-Oni. Artinya, putra dari kesengsaraanku. Sebab memang putra terakhirnya ini adalah putra yang diperolehnya dengan susah payah. Tapi Yakub, ayahnya, tidak setuju dengan nama itu. Lalu ia memberikan nama Benyamin, artinya putra dari tangan kananku. Maksudnya adalah putra yang sangat kukasihi, yang ditempatkan di tangan kananku untuk menerima berkat, penopang umurku bagaikan tongkat di tangan kananku. Rahel kemudian dikuburkan di suatu tempat di sebelah selatan Betel, di tepi jalan raya menuju Hebron. Betel letaknya sekitar 10 mil di utara Yerusalem dan Bethlehem terletak sekitar 9 km di sebelah selatan Yerusalem. Disinilah Rahel dikuburkan di Bethlehem Efrata. Kejadian 35 ayat 21 menyebutkan tempat Migdal Eder, menara kawanan domba, yang didirikan Yakub sebagai penghiburan baginya dalam masa perkabungannya atas meninggalnya Rahel. Nama Rahel arti harfiahnya adalah domba betina atau biri-biri betina, istri yang sangat dicintainya itu. Jadi di sini ada hubungan antara nama Rahel dengan kawanan domba-domba sebagai nama dari menara itu. Maka menara kawanan domba didirikan sebagai tempat bagi penghiburan bagi kesedihan Yakub. Oleh para rabi Yahudi, tempat yang bernama Migdal Eder ini dipandang sebagai nubuat bagi penghiburan bagi seluruh keturunan Israel, segenap keturunan Yakub sebagaimana tertulis dalam Targum Jonathan on Genesis 35 ayat 21 yang menuliskan, dan berangkatlah Yakub dan memasang kemahnya di seberang Migdal Eder, tempat di mana Sang Raja Mesias akan menampakkan dirinya pada hari-hari terakhir. Dengan demikian, Targum Jonathan yang dikutip oleh Rabi Mang ada hubungan parafrase Kejadian 31 ayat 21 sampai 23 dengan Mika pasal 4 ayat 8. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintah yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Di masa datang ketika telah dibangun di Bait Allah, Migdal Eder kemudian menjadi tempat bagi pemasok domba-domba yang sempurna, yang tak bercacat, untuk dipersembahkan sebagai korban pengampunan dosa. Peringatan bagi kuburan Rahel ada di Bethlehem, ditandai dengan bangunan dengan kubah putih dengan menorah di atasnya yang tertulis Kever Rachel, kuburan Rahel. Targum Jonathan untuk Mika 4 ayat 8 menerjemahkan frasa Veata Migdal Eder, hai engkau menara kawanan domba, sebagai personifikasi Sang Mesias, Veat Meshicha di Israel. Sosok Raja Mesias, pemerintahannya sudah ada sejak purbakala, dicatat dalam Mika pasal 5 ayat 1-4. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala,
sejak dahulu kala. Ve'ata Bethlehem Efrata, Sair lihiot be'alfe Yehuda, Mimechali yetse lihiot Moshel be'Israel. Umot sa'otaf mikedem mimei olam. Menarik bahwa Targum Jonathan kembali memberikan komentari. Ayat ini merujuk kepada tempat di mana nanti Sang Raja Mesias akan muncul. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terlalu kecil untuk dihitung di antara ribuan kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku Sang Mesias yang akan berkuasa atas Israel, yaitu Dia yang namanya sudah disebutkan sejak purbakala, sejak hari-hari penciptaan. Mika 5 ayat 1 menulis sosok yang sedang memerintah, Moshel. Kemunculan-kemunculannya, Umot Saotaf, sudah sejak zaman dahulu. Dan saya memandang kata Moshel ini adalah oknum yang sering muncul pada zaman dahulu kala, sejak zaman dahulu kala menyapa umat dalam suatu teofani atau kristofani sebagai malaikat Tuhan, Mal'ah Adonai, yang sering menemui leluhur-leluhur Israel, yaitu Abraham, Yakub, dan Musa. Nubuat dalam Mika 5 ayat 1-4 menyebutkan seorang yang akan memerintah Israel, yang memberikan shalom, damai sejahtera. Selaras dengan ini, di bagian lain di Alkitab menyebutkan bahwa Sang Raja Mesias itu adalah Raja Shalom. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Peleyoets. Allah yang perkasa, El Gibor, Bapa yang kekal, Afiat, Raja damai, Syar Shalom. Ki yelet julat lanu ben nitan lanu, Fatehi hamisrah al shikmo, Fayikra shmo, Peleyoets El Gibor, Afiat, Syar Shalom. Gelarnya sebagai Sang Juru Damai dan Raja Shalom, Syar Shalom, ini bukan hanya terucap hanya pada sabda-sabda Yesus saja, melainkan juga pada tindakannya yang dilakukannya dengan sempurna, komplit Shalom. Tuhan Yesus berkata, Nislam di kayu salib, yang dalam bahasa Yunaninya adalah tetelestai. Nislam adalah kata yang berasal dari akar kata yang sama, Shalom. Dengan Sang Mesias merelakan dirinya sebagai korban untuk pendamaian atau penebusan atau propisiasi, bahasa Ibraninya kapora, bahasa Yunaninya hilasmos, yang berarti atonement, pengganti, propisiasi pendamaian penebusan. Dalam ibadah Israel, peran korban pendamaian, kapora ini, semuanya terhubung dengan kekhususan di tempat yang bernama Migdal Eder ini. Bahwa Yesus Kristus, Sang Anak Domba yang sempurna sebagai korban pendamaian atau kapora, lahir di tempat yang sama, yaitu di Migdal Eder. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Anda lihat di sini korelasinya. Kristus, Sang Anak Domba Allah, tidak boleh lahir di sembarangan tempat. Tuhan membiarkan semua penginapan itu penuh, karena Dia tidak boleh lahir di losmen, tidak boleh lahir di hotel, nggak boleh lahir di rumah sakit, nggak boleh lahir di rumah saudara. Yesus Kristus, Sang Anak Domba, harus lahir di tempat khusus, di tempat yang suci, di Migdal Eder, kandang domba yang suci, bukan kandang hina. Yang memang tempat itu memasok seluruh anak domba yang akan dipersembahkan untuk pengampunan dosa di Bait Allah di Yerusalem. Maka Kristus, Sang Anak Domba Allah, sebagai penggenap dari seluruh anak-anak domba yang dipersembahkan itu, harus lahir di Migdal Eder di Bethlehem Efrata. Betapa dahsyat hubungan antara Kejadian 35 ayat 21, Mika 4 ayat 8, dan Mika 5 ayat 1. Dan komentaris dari para rabi Yahudi dalam Targum Jonathan untuk ayat-ayat itu. Juga dalam kitab-kitab tradisi orang Yahudi, misalnya dalam Mishnah Sheikh Halim 7 ayat 4.
bahwa hewan-hewan yang ditemukan atau dipelihara di padang rumput dalam jarak tertentu di Migdal Eder adalah yang digunakan sebagai binatang korban untuk upacara di Bait Allah di Yerusalem. Sang anak domba Allah yang menjadi penggenap segala korban penghapusan dosa di Bait Allah di Yerusalem itu tidak bisa tidak. Pastilah lahir di kawasan Menara Eder, Menara Kawanan Domba, Migdal Eder. Kejadian 3 ayat 15 adalah proto-evangelium, Injil yang pertama. Berita sukacita yang pertama. Bahasa Ibraninya, Besorat Harishona, adalah ayat yang pertama di dalam kitab suci kita yang menjadi titik harapan pada kehadiran Sang Mesias, Hatikva Lamasya. Sehingga oleh Yohanes Pembaptis yang mengetahui bahwa Tuhan Yesus Kristus lahir di Migdal Eder, dia mengetahuinya dari kedua orang tuanya, yaitu Elisabet dan Imam Zakaria, yang mengetahui bahwa Sang Mesias yang dijanjikan ini lahir di Migdal Eder, menara khusus, kawanan khusus untuk pemasok domba-domba yang dikorbankan. Sehingga ia diberi gelar Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Yohanes Pembaptis dengan tepat mengatakan itu di depan Yesus Kristus sendiri. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Hineh se ha Elohim, hanose khataat haolam. Kita, umat yang percaya Kristus, dapat melihat bahwa itu semua telah digenapi oleh Sang Anak Domba Allah yang lahir di lokasi di Migdal Eder ini, di Menara Kawanan Domba, yang secara ajaib menyelamatkan seluruh keturunan Yakub yang masih tersisa, dan bahkan bagi semua umat manusia yang mau menerima penembusannya. Dan setelah apa yang sudah kita pelajari di sini, ingat ya, jangan lagi bilang Yesus Kristus lahir di kandang yang hina. Migdal Eder adalah kandang domba, tempat suci untuk memasok domba-domba bagi pengampunan dosa. Puji nama Tuhan, haleluya. Beshem ha'af, vehaben, veruah godes, ha Elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.